Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang makalah kami tentang konsep akad dalam hukum perikatan Islam. Kami yang beranggotakan 1. Adira Suti Anggraini dengan NIM 202111288 dan saya Muhammad Najib dengan NIM 202111368. Pengertian akad. Akad secara bahasa dari bahasa Arab yaitu aqada yang berarti membangun atau mendirikan atau memegang atau sebuah perjanjian. Bisa juga berarti kontrak perjanjian yang tercatat. Menurut Imam Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan seorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, tolak, dan jual beli. Sementara dalam arti khusus diartikan perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan tentuan syarat yang berdampak pada objeknya atau menghubungkan ucapan salah seorang dengan berakad dengan yang lainnya sesuai syarat dan berdampak pada objeknya. Unsur-unsur syarat. Unsur-unsur syarat yaitu sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad. Unsur-unsur syarat terdiri dari 1. Tamyiz, yaitu telah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. 2. Berbilang pihak atau pihak yang berakad atau disebut at-ta'addud. Yang ketiga yaitu persesuaian ijab dan qabul atau disebut dengan kesepakatan. Yang keempat yaitu kesatuan majelis akad. Yang kelima, objek akad dapat diserahkan. Yang keenam, objek akad tertentu atau dapat ditentukan. Yang ketujuh, objek akad dapat ditransaksikan. Artinya yaitu berupa benda bernilai atau dapat dimiliki. Mutaqawwim atau yang ketiga, pengelolaan akad. Pengelolaan akad dibagi menjadi dua, yaitu menurut syarat dan tujuan akad. Menurut syarat dibagi menjadi dua lagi, yaitu akad sahih. Akad sahih adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat. Hukum dari akad sahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu, serta mengikat kedua belah pihak yang berakad. Dalam akad sahih dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, akad nafis, yaitu akad yang dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya. Yang kedua, akad mauquf, yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad tersebut. Sedangkan akad yang tidak sahih yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad. Dalam akad yang tidak sahih dibagi menjadi dua lagi, yaitu akad yang fasad dan akad yang batil. Akad yang fasad adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas. Sedangkan akad yang batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan dari syarat. Penggolongan akad menurut tujuan akadnya dibagi menjadi dua, yaitu tabaru dan tijarah. Tabaru adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan. Akad tabaru dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan, sehingga pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Sedangkan akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang mengejar keuntungan. Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan
karena itu bersifat komersil. Hal ini didasarkan atas kaidah bisnis bahwa bisnis adalah suatu aktivitas untuk memperoleh suatu keuntungan. Yang keempat, rukun dan syarat perikatan. Dalam rukun perikatan dibagi menjadi 4. Yang pertama, 2 pihak atau lebih yang melakukan akad. Disyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad sehingga perjanjian atau akad tersebut dianggap sah. Ada beberapa yang menyangkut kelayakan terwujudnya suatu akad. Yang pertama, kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk. Yang kedua, bebas memilih. Dan yang ketiga, akad itu dianggap berlaku bila tidak memiliki penggadaian yang disebut khiyar. Yang kedua, objek akad atau transaksi, yakni benda yang menjadi objek akad seperti barang yang dijual dalam akad jual beli atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa. Yang ketiga, lafal akad. Ijab kabul merupakan ungkapan untuk menunjuk kerelaan atau kesepakatan dua belah pihak yang melakukan kontrak atau akad. Ijab kabul dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yang dapat menunjukkan kehendak dan kesepakatan. Bisa dengan ucapan, tindakan, isyarat, dan lain-lain. Yang keempat, tujuan akad. Samsul Anwar menambahkan tujuan akad merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam akad. Tujuan akad yang merupakan rukun keempat menurut beberapa ahli hukum Islam kontemporer. Dibedakan dengan objek akad yang merupakan rukun ketiga akad. Berakhirnya suatu akad itu ada 5 macam. Yang pertama, terpenuhinya tujuan akad atau perikatan. Dalam perikatan jual beli misalnya, perikatan dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah tangan kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Yang kedua, berakhir karena pembatalan. Perikatan dapat dibatalkan karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan, seperti yang disebutkan dalam perikatan yang rusak karena tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Pembatalan ini dalam hukum Islam disebut ikholah. Yang ketiga, putus demi hukum. Berakhirnya perikatan karena putus dengan sendirinya atau putus demi hukum, dikarenakan isi perikatan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Misal, ada bencana alam atau sebab-sebab yang lain yang tidak memungkinkan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang melaksanakan perikatan. Jika dilaksanakan, ia akan mengalami suatu kerugian. Yang keempat, berakhir karena kematian atau wafat. Tentang hal ini, para ahli hukum Islam berbeda pendapat. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa tidak semua perikatan otomatis berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang melaksanakan perikatan. Sebagian lain menyatakan bahwa perikatan dapat berakhir dengan meninggalnya orang yang melaksanakan perikatan. Yang kelima, karena tidak adanya persetujuan. Perikatan bisa saja berakhir karena pihak yang memiliki kewenangan tidak memberikan setuju dengan pelaksanaan perikatan yang telah dibuatnya. Tidak ada persetujuan dari pihak yang berwenang mungkin juga disebabkan karena salah satu pihak melakukan suatu kelancangan dan pengkhianatan